Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif. Kali ini kita ada di IMS 2024 dan Toyota hari ini melaunching sebuah mobil kembarannya Alphard, Toyota Velfire, dengan harga yang lebih mahal. Kira-kira bedanya apa saja dan apa kelebihannya dibanding Alphard? Kita akan ulas di video ini. Gas! Nah, sebelum videonya kita lanjutkan, gue mau ngasih tahu nih. Jadi, di Hall B itu ada dashcam dari BlackView, dimana kalau kalian beli di sini ada diskon spesial pameran. Untuk lebih lengkapnya bisa lihat di situ. Sama ada dashcam terbaru dari BlackView yang lebih canggih nih. Lihat yuk. Nah, di sini ada dashcam DR970X Plus. Ada yang 2 channel, ada yang 1 channel. Nah, bedanya apa? Dia pakai sensor dari Sony Starfish generasi 2. Jadi BlackView ini semuanya sudah pakai Sony Starfish, tapi ini yang generasi kedua. Ditambah, dia lensanya ada 7 elemen dan aperture-nya lebih rendah, cuma 1,7. Jadi untuk mendapatkan cahaya dalam keadaan gelap, itu nggak perlu lagi nurunin shutter speed. Makanya kalau kita lihat di sini, kalau misalkan ada mobil kecepatan tinggi lewat, itu tetap bisa dapetin angka plat nomornya, karena shutter speed-nya masih rapet, nggak diturunin. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat langsung dan beli langsung di sini buat dapetin promo selama pamerannya, pas ke IMS bisa langsung ke Hall B1, langsung di depan pintu masuk. Gas! Beli BlackView sekarang. Oke, balik lagi ke Velfire. Jadi sebelumnya Toyota itu emang ngejual Alphard dan Velfire secara bersamaan. Dimana kalau yang Velfire itu dia punya beda di eksterior, depan belakang, sama interiornya beda warna. Kalau yang Alphard sebelumnya sama Velfire sebelumnya, yang generasi sebelum itu tuh dia yang Velfire warna hitam interiornya dan Alphard warnanya beige. Nah kalau sekarang Velfire itu dibikin dalamnya warna coklat ya, seperti itu. Tapi untuk yang Alphard dalamnya dibikin warna hitam. Jadi kayak dibalik. Cuma Velfire dibikin coklatnya lebih gelap, bukan beige ya. Dan tampilan depannya somehow mungkin banyak orang yang setuju dengan gue karena gue ngerasa tampilan Velfire ini lebih ganteng dibandingkan dengan Alphard. Alphard tuh bagus, cuma kesannya agak surem-burem ya, kayak lagi cemberut gitu ya. Kalau ini kelihatan lebih dynamic. Dan ini sudah punya body kit modelista. Harganya lebih mahal karena dia 1,8 M. Dan dia cuma ada versi hybrid doang. Tapi secara spesifikasi mesin dan lain-lain itu persis plek-ketiplek sama Alphard, cuma beda muka depan sama muka belakang. Dan bisa kita lihat, sebenarnya body panelnya tuh masih kelihatan sama ya. Di sini sama, bempernya beda, body kit beda, lampu beda, grillnya beda, kap mesin masih sama. Jadi kalau misalnya kalian udah terlanjur beli Alphard, pengen upgrade muka Velfire, kayaknya bisa. Dan semua teknologinya pun juga sama, dia udah ada radarnya, TSS 3.0, ada kameranya di atas, bahkan dikasih dashcam gratisan. Nah, kemudian lihat peleknya. Peleknya ini mirip sekali ya, sama kayak Alphard, dan dia pakai ban Dunlop Sport Max. Jadi ini ban yang sporty, bukan ban yang untuk kenyamanan. Dan dia punya ukuran R19 dengan lebar 225 dan profilnya 55. Nah, ke samping ya, bisa dilihat sama persis seperti Alphard, kecuali emblem di sini dia tulisannya Velfire bukan Alphard dan logonya V ya. Nah, sama di sini dia ada body kit khas modelista, ada emblem HEV, sampai ke samping semuanya masih sama. Dan kalau beli Alphard atau Velfire sebaiknya kasih kaca film agak gelap karena di sini agak kelihatan frame-nya tebel ya. Ke belakang juga masih sama. Dan tampilan belakangnya ini berbeda. Nah, kecuali untuk tampilan belakang, gue lebih suka tampilan belakangnya Alphard dibanding Velfire. Karena Alphard lampu belakangnya lebih bagus dan dia tuh lebih detail ya. Kalau ini cuma begini aja, dibikin lebih simple ya. Sampai ke sini, ke bawah ya kurang lebih sama sih. Dan untuk yang versi Velfire, dia masuknya ke Executive Lounge. Jadi bangku baris tengahnya itu berbeda, dia lebih mewah. Ini spoilernya masih kurang lebih mirip ya. Dan kalau kita buka bagian belakangnya seperti ini. Sorry, lupa. Jadi kalau buka, kalau mau elektrik dari sini. Nah, kita pencet. Baru bisa kebuka. Jadi kalau kita bukanya dari sini itu nggak bisa. Di sini tuh sebenarnya masih sama. Seperti Alphard ya. Kalau bisa kita lihat ada speakernya di sini karena dia sudah pakai JBL. Bagasinya juga sama, belakang juga sekilas sama, cuma warnanya coklat ya. Dan sekarang kita tutup lagi. Tapi yang paling berasa adalah bedanya di dalam. Kenapa nggak mau? Oh ya udahlah. Berarti dari sini lagi.
Nah, baru bisa ketutup ya. Yuk, sekarang kita ke bagian depannya dulu, baru kita ke tengah. Nah, masuk ke dalam, bisa kita lihat, sebenarnya ini desainnya sama persis ya. Cuma kalau Alphard itu benar-benar hitam, kalau ini dibikin warna coklat ya. Coklatnya lebih ke mocha, sama di sininya juga ini kayak coklat super gelap, tapi dibikin agak sedikit glossy. Karena warnanya tuh kelihatan ya. Beda sama yang bagian atasnya. Kalau Alphard tuh dari sini ke sini warnanya sama semua. Sama ada panel kayu, warna coklatnya tuh juga lumayan gelap. Dan untuk yang ini, dia tuh sama kayak Alphard yang hybrid. Dia ada tombol di sini buat ngebuka pintu tengah, sama untuk ngelurusin biar kita gampang keluar masuknya di kursi tengah. Jadi kursi tengah kalau kita lagi tiduran, terus pengen keluar, pencet ini aja biar bisa ditegakin. Jadi kita bisa minta tolong sama driver kita. Nah, terus masuk ke dalam ya. Ini kursinya juga masih sama, warnanya coklat ya. Sampai ke sini juga sama. Cuma untuk yang bagian sininya ya, walaupun dia soft touch juga, dibikin kulit, ada jahitannya, tapi nggak dibikin sewarna seperti ini. Dia warna tetap abu-abu sama kayak Alphard yang kita kenal. Kemudian di sini dikasih wooden panel sama kayak ini, bisa keluar cup holder juga ya. Ada auto high beam, ada AC 220 volt buat nyolokin sesuatu di belakang ya. Dan setirnya pun juga masih sama, sudah pakai elektrik juga. Cuma bedanya di dalam sini, ini kayunya ini dibikin lebih coklat. Jadi ada sedikit perbedaannya. Dan satu hal yang gua nggak suka dari Alphard ini ya, ini bagian sininya masih sama kayak Alphard. Jadi ini ada driver attention warningnya, dimana cukup berisik, dia bunyi mulu gitu. Kalau kita meleng, kalau kita apa itu bunyi terus. Nah, ke atas juga linernya sama-sama masih lembut, warna hitam. Head unitnya sama, masih besar ya, dengan speaker JBL. Sampai ke sini juga sama seperti Alphard Hybrid. Jadi dia memberikan nuansa yang berbeda sih, dan di sini juga kelihatan banget warna coklat itu ngebuat mobilnya walaupun desainnya sama seperti Alphard interiornya, tapi warna itu tuh bikin beda gitu kelihatannya. Ya cuma kalau kalian udah terlanjur beli Alphard mau dibikin Velfire dari eksterior, interiornya ini tinggal dibawa ke tukang jok ya, bisa dibikin seperti ini. Terus ke sini juga sama ya. Warnanya cuma berubah, tapi semua fungsi-fungsi dari joknya, electrical dan kawan-kawannya nggak berkurang, tapi nggak bertambah juga. Karena gua cek ini sama semua sih. Dan karena dia varian hybrid, di bawah kursinya ini dia tuh punya baterai. Jadi kalau misalkan kalian punya mobil Toyota hybrid, kalian pastiin cek kalau misalkan kalian nggak bengkel resmi atau semacamnya, filter udara untuk pendinginan baterai itu masih sering-sering dicek. Kalau kotor, terus udaranya nggak bagus gitu ya, sirkulasinya, itu bisa membuat baterainya panas dan umurnya berkurang. Nah, sekarang kita ke bagian belakang ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interior tengahnya ya. Kita tutup dulu. Aduh. Dan seperti halnya Alphard dan Lexus LM ya, dia sunroofnya cuma ada di sebelah kanan kiri doang, dan ini nggak bisa dibuka. Cuma bisa dibuka doang tirainya. Jadi kita nggak bisa ngeluarin badan kita atau tangan kita keluar dari mobil ini. Nah, di bagian tengah sini, kalau kalian udah nonton video gue tentang Lexus LM 350 Hybrid yang baru, ini kursinya sama persis. Kenapa? Karena kalau Alphard itu sebenarnya juga sama ya, cuma nggak selebar ini. Yang ini lebih lebar sedikit, tapi sampai kita nggak ada ruang buat di tengah, buat ke belakang. Sama dia sama seperti Lexus yang punya meja di bagian sini. Ya, jadi kalau kalian pengen beli Lexus LM karena ada mejanya, maka di mobil ini kalian sudah bisa mendapatkan meja, meskipun mejanya berbeda karena dia punya kaca di bagian sininya. Jadi kalau kita bawa istri, dia mau pasang make up gitu ya, tinggal dibuka aja di sini, bisa dipakein buat make up. Kalau Lexus LM, dia mejanya seperti ini. Jadi tetap mejanya lebih kecil daripada Lexus LM, dan emang nggak dibikin semewah Lexus LM sih. Kalau Lexus LM tuh di atasnya tuh kayak dipegang tuh bahannya enak banget ya. Kalau ini ya ini dibikin wooden panel aja ya. Cuma ini sih bagus sih, bisa pakai make up ya. Kalau Lexus LM nggak ada soalnya. Oke, sekarang kita tutup lagi. Caranya seperti ini, mudah sekali dan gampang ya. Oke, tutup. Di sini sebenarnya ada layar, cuma karena ini mobil display, layarnya dilepas ya. Karena kalau nanti hilang kan repot. Dan seperti halnya Alphard, dia punya pendingin dan pemanas kursi yang bisa diatur dari sini ya. Termasuk juga tombol-tombol buat electric seat-nya ada di sini gitu ya. Dan kalau di sini kita pencet, dia akan terbuka sebuah cup holder seperti ini ya. Oke, di sini ada cup holder juga sebenarnya, atau bisa dibilang buat naruh HP. Dan di bagian bawah sini
kita akan menemukan lubang untuk USB-C buat ngecas HP, HP-nya bisa taruh sini atau jadi cup holder. Nah, terus dia sama seperti Alphard Hybrid, dia punya colokan 220 volt maksimal sampai 1500 watt. Jadi kita bisa nyalain PlayStation di sini dan colok ke HDMI. Lalu kita bisa main PS dengan layar monitor yang di atas sini. Nah, di sini juga ada beberapa tombol ya kan untuk mengatur, termasuk kita bisa mengatur kaca dan kawan-kawan dari sini. Jadi kita mau ngebuka pintu samping ini itu banyak cara. Bisa dari driver sebelah kanan, bisa dari atap ya, atau bisa dari atas sini ya, atau bisa dari sini juga nih. Tuh, bisa kita buka dari sini. Dan door trim bagian sini dia masih sama. Di bagian sininya masih plastik biasa ya, kayak seperti Alphard, nggak seperti Lexus, dan masih goyang-goyang juga sebenarnya. Dan karena dia kursinya lebih besar ya, jadi kalau kita mau ke bagian belakang itu kita mesti geser dulu, nggak bisa. Sama ini nih, bagian bawahnya sini dia nggak seperti Lexus LM yang dikasih footstep, cuma kita dapat proyektor dari sini. Nanti di bawah itu tulisannya Velfire, cuma karena ini mobilnya lagi di display, jadi itu nggak keluar. Kurang lebih sama kayak Alphard ya. Jadi kalau kita mau ke belakang, di sini ada tombol ya. Oke, dia otomatis ya. Cet lagi. Oke, udah sampai ujung. Di sini ada tuas ya, kita tarik aja. Nah, oke, baru kita bisa ke bagian belakang. Dan kalau kita lipat seperti ini, oke, tetap harus diatur secara manual ya sepertinya ya. Nah, oke. Dan di bagian belakang sini sama seperti Alphard atau Lexus LM ya, yang kita kenal. Kita duduk. Kursinya cukup empuk dan di belakang ini nggak terlalu nyiksa sih. Kalau kita butuh legroom banyak juga tinggal kursi tengahnya dimajuin. Tapi dengan posisi segini aja, itu gue masih punya banyak ruang kaki loh. Ini nih di sebelah sini nih, ini banyak banget ruang kakinya. Dan gue suka banget karena dia kerennya itu ya di mesinnya mati ya. Kalau mobilnya dibikin ACC gitu ya, itu masih bisa turun dia. Jadi kita itu nggak perlu pakai ini sebenarnya. Jadi kalau kalian punya Alphard atau Velfire, ini bisa dicopot karena kerennya udah sampai ke bagian belakang. Dan bisa diatur secara elektrik. Sama kita dapat USB charger di sini, Type-C semua. Jadi ini kesimpulannya ya, Velfire ini buat kalian yang pengen Lexus LM 350 7-seater, tapi kalian cuma butuh kursi tengahnya aja. Nah, kalian bisa beli Velfire aja. Karena kursi tengahnya ini sama persis kecuali mejanya dibuat berbeda sedikit. Dan warnanya emang dibuat berbeda sih. Headrestnya empuk ya kan, sini juga empuk dan kalau di Lexus LM, kalau kita nyalain pemanas, ya pemanas kursi, ininya juga ikut panas. Kayaknya mobil ini juga sama deh, ininya juga ikut panas deh. Kalau yang Alphard itu ininya nggak ikut panas. Jadi dia lebih advance ya. Jadi setelah kita lihat secara langsung, dan kebetulan gue masih inget lah kemarin bikin video tentang Alphard ya. Menurut gue Velfire ini adalah varian yang lebih tinggi dari Alphard. Dengan wajah berbeda, depan belakangnya, interior yang dibedakan, cuma kursi tengah yang di-upgrade mendekati sama Lexus LM 350. Dan harganya pun juga sudah mirip kayak Lexus, cuma hemat sekitar 200-300 juta ya. Jadi buat teman-teman yang pengen beli Alphard, pengen lebih mewah, pengen seperti Lexus LM, nah ini jawabannya. Dan tadi gue bilang harga 1,8 itu masih harga perkiraan ya. Jadi kalau misalkan nanti harga sudah keluar, gue akan taruh di deskripsi di bawah. Nah, jadi gimana menurut kalian Alphard terbaru, Velfire terbaru ini? Coba komen di bawah. Kalau misalkan kalian punya opini, sampaikan aja langsung di bawah. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Dan jangan lupa lihat video-video lainnya, karena di IMS 2024 ini ternyata banyak sekali mobil barunya. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.